Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang menjagai dan melindungi kami, yang senantiasa memberkati kami dengan melimpah hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, kami dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Buat kami mengerti Bapa dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Lukas 13 ayat yang ke-18 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudaraku, kita seringkali memandang hal kecil sebagai hal yang remeh, tidak dianggap dan dikesampingkan. Orang cenderung lebih menghargai hal-hal spektakuler dan megah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Setelah orang-orang tersebut menyaksikan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, orang-orang berharap bahwa Yesus adalah Raja yang agung, yang dinanti-nantikan, pemimpin yang akan membebaskan mereka dari tirani Romawi. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menyampaikan pesan tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya yang ia bawa dan beritakan. Biji sesawi merupakan biji yang sangat kecil, namun ketika ia tumbuh dan menjadi pohon, burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pula dengan ragi yang dimasukkan dan diaduk ke dalam adonan tepung terigu. Ia dapat mengembangkan adonan itu sampai seluruhnya. Dari perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus tentang biji sesawi, di sini Yesus hendak menunjukkan bahwa kerajaan Allah bertumbuh secara perlahan namun pasti. Meski permulaannya sangat kecil, pengaruh akan besar dan meluas. Perumpamaan ragi dalam adonan tepung terigu hendak menunjukkan bahwa ragi bekerja dengan cara yang tidak terlihat, tetapi hasilnya jelas. Ragi mengubah seluruh adonan menjadi lebih besar dan lebih baik, seperti bagaimana kerajaan Allah mengubah kehidupan orang-orang dan masyarakat secara menyeluruh. Allah bekerja dengan cara yang ajaib dalam kerajaannya. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan gereja. Dimulai dari gerakan yang kelihatannya tidak signifikan, tetapi kemudian berkembang sampai ke ujung seluruh bumi. Kerajaan Allah pasti akan datang meskipun gerakan awalnya sangat kecil. Rencana Tuhan Yesus sedang berjalan saat ini dan tidak ada yang dapat menghentikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kepenuhannya. Kitalah sebagai orang pilihan Tuhan yang menjadi saksi dari apa yang Yesus sampaikan tentang kedatangan kerajaan Allah dalam kepenuhannya. Dari sesuatu yang dianggap remeh dan kecil, namun bisa berdampak ke berbagai penjuru dunia. Dan percayalah saudaraku, ini adalah waktu-waktunya Tuhan akan datang. Kita telah melihat berbagai kejadian di dunia ini yang membuat perasaan kita tidak baik saja, tapi kita merasa aman dan tenang karena ada Tuhan Yesus. Mari kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan kita bersiap sedia menyambut kedatangannya dan berserah penuh pada perlindungannya. Semoga renungan ini menguatkan kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Mengingatkan kami bahwa iman sebesar biji sesawi, bila dengan yakin kami pegang teguh, akan memberikan dampak yang besar. Kami percaya pertolongan Tuhan sedikit demi sedikit terus mengalir bagi kehidupan kami. Ketika dunia ini sedang tidak baik-baik saja,
Ketika dunia ini sungguh mencekam dan membuat kami sangat khawatir, kami tetap tenang dan teduh di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami untuk tetap bersabar menanti kedatangan Tuhan, untuk tetap bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kami. Tanamkan Tuhan dalam hati pikiran kami firman-Mu hari ini, biar kami sungguh selalu mengingatnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Keadaan yang masih belum membaik saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demonstrasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia Tuhan kami serahkan tangan Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang yang menjadi provokator, perusak, yang membuat demo jadi tidak damai Tuhan. Biarlah Bapa, hari-hari ke depan boleh terjadi perbaikan keadaan di Indonesia ini. Biarlah Tuhan, hidup rakyat-Mu Indonesia boleh lebih sejahtera. Para pemerintah kami yang sudah Tuhan tunjuk memerintah dan memimpin bangsa dan negara kami sungguh memiliki hati nurani di dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawabnya, sehingga boleh berpihak kepada kepentingan banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia di tangan Tuhan semakin baik ke depannya. Buatlah Indonesia semakin bijak dalam berpikir dan bertindak. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan terus tolong dan topang gereja Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Biarlah di dalam melakukan pelayanannya Tuhan, sungguh gereja Tuhan mengandalkan dan berserah pada Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah Bapa banyak orang melihat Tuhan Yesus melalui gereja-gereja Tuhan. Bapa, buatlah para pendeta, majelis, beserta pengurus gereja dan jemaat boleh saling bahu-membahu untuk membangun pelayanan yang baik, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Terus jagai dan lindungi keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami melakukan aktivitas, Tuhan lindungi dan jagai, supaya kami tetap aman dan tenang dalam kami menjalani hidup kami. Buat keluarga kami terus boleh menyatakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga selalu berkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, biarlah rezeki terus mengalir dari Tuhan atas pekerjaan usaha kami. Dan biarlah juga dengan rezeki itu boleh mencukupi kebutuhan kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang dari Tuhan, agar kami boleh tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang arahkan kami, agar hidup kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.